warahmatullahi wabarakatuh. Halo people, kita berjumpa kembali ya. Dan kali ini sepertinya ngobrolnya nggak cuma spesial Ramadannya, tapi spesial Lebaran. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk seluruh umat muslim di Indonesia. Dan kali ini kita nggak libur, tetap hadir ya untuk memberikan informasi khusus untuk Anda yang ada di rumah. Dan temanya pas sekali ya, karena kita akan membahas mengenai pelayanan kesehatan selama Lebaran. Jadi walaupun kita ada libur Lebaran cukup lama ya, akhirnya setelah 2 tahun. Kita libur dari tanggal 29 April sampai nanti masuknya baru tanggal 9 Mei ya kalau nggak salah ya. Dan ini tentu saja semoga di hari-hari itu kita tetap sehat. Tapi kalaupun tidak, ataupun buat nanti yang lagi menunggu booster segala macam, kira-kira masih ada nggak ya pelayanannya? Akan kita bahas bersama selengkapnya dengan para narasumber kita. Dan hari ini kita lagi live di Haris Hotel. Dan tentu saja kita juga mengucapkan terima kasih untuk Ina Priyono yang sudah mendukung kita dengan wardrobe-nya yang luar biasa hari ini ya. Dan kita akan perkenalkan narasumber kita. Sudah langganan kalau yang satu ini ya di Ngobras, yaitu Kepala DKK Kota Semarang, Bapak Dr. Abdul Hakam MSI Med SPA. Pak Hakam, apa kabar? Selamat Lebaran. Lebaran, Pak. Sudah makan opor belum ini, Pak? Pak ini sampai lupa. Sampai lupa. Makanya ini jadi belum keinget ya Lebarannya. Dan di sebelahnya juga sudah hadir ini Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Semarang, Dr. Andi Asyar. Dr. Andi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik Selamat ya. Hari Raya Idul Fitri. Baik, dan tentu saja ini satu hari yang sangat membahagiakan ya, kita bertemu lagi dengan Lebaran. Dan meskipun masih di tengah pandemi, tapi sudah dalam keadaan yang semakin normal begitu ya Pak, mendekati new normal yang sebenarnya. Dan kita akan melihat dulu satu video yang dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang mengenai inovasi Pandanaran. Seperti apa? Ini dia videonya. Jaminan Kesehatan Nasional adalah program dari pemerintah untuk menjamin kesehatan masyarakat. Pemerintah menunjuk BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggaranya. Pemerintah Kota Semarang berkomitmen dalam program Universal Health Coverage sejak bulan November 2017. Yang disebut dengan UHC adalah cakupan kesehatan semesta, yang mana sistem perawatan dan pelayanan kesehatan yang menjamin untuk semua penduduk di suatu wilayah memiliki akses untuk mendapatkan layanan kesehatan. Program UHC ini merupakan komitmen dari pemerintah Kota Semarang untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakatnya, sehingga masyarakat di Kota Semarang dengan adanya program UHC ini tidak perlu khawatir, tidak perlu takut manakala mau mengakses layanan kesehatan. Masyarakat sehat yang ingin mendaftar UHC bisa datang langsung ke puskesmas terdekat atau ruang pelayanan UHC Dinas Kesehatan Kota Semarang lantai 1. Pendaftaran UHC saat ini sudah menggunakan aplikasi SIM UHC yang terkoneksi dengan BPJS Kesehatan dan Dinas Catatan Sipil Kota Semarang, sehingga kami bisa melihat semua kepesertaan dengan memasukkan nomor KK atau NIK. Dalam optimalisasi pelayanan kepengurusan UHC, pemerintah Kota Semarang menyediakan berbagai kanal laporan serta pengaduan terkait permasalahan jaminan kesehatan. Pandanaran, pelayanan aduan UHC warga Kota Semarang, hadir dalam upaya memberikan kemudahan penyampaian aduan masyarakat Kota Semarang. Dengan adanya inovasi Pandanaran, dapat mempercepat waktu penyelesaian aduan dan pembiayaan jaminan kesehatan. Untuk informasi layanan UHC bisa diakses di Instagram Dinas Kesehatan Kota Semarang, Instagramnya UHC Kota Semarang, dan di nomor hotline UHC di nomor. Demi pelayanan yang terbaik, pengaduan UHC bisa melalui hotline UHC, Instagram, Lapor Gub, dan Lapor Handy. Dengan adanya inovasi Pandanaran ini, saya lebih terbantu untuk mengurus UHC ini dan pelayanan cepat dan lancar. Terima kasih. Nah, itu tadi people, kita saksikan bersama video mengenai inovasi Pandanaran. Itu inovasinya seperti apa sih Pak Hakam? Ya, karena memang dalam beberapa bulan terakhir ini atau mungkin dari 2020 ya, sejak kita pandemi, keinginan masyarakat untuk mendaftarkan layanan UHC ini sangat meningkat sekali, Mbak. Sehingga kita tidak terapkan saja di
counter yang di Dinas Kesehatan lantai 1 ya, tapi di seluruh puskesmas kita juga hadirkan teman-teman puskesmas untuk bisa melayani masyarakat untuk mendaftarkan atau mungkin sekedar bertanya kepada teman-teman di puskesmas apakah kartunya sudah jadi atau belum, bagaimana kemudian persyaratan membuatnya dan lain sebagainya. Ada layanan 24 jam juga di di Pandanaran itu. Artinya pelayanan UHC Kota Semarang itu 24 jam kita berikan kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat bingung ketika nanti misalnya sudah ke rumah sakit kemudian dia tidak punya asuransi, yang harus dilakukan bagaimana. Nah, ini semua bisa dilakukan melalui nomor-nomor yang sudah disambungkan ke masyarakat melalui media sosial tentunya. Oke, jadi memang untuk Dinas Kesehatan punya inovasi dan per puskesmasnya pun juga punya programnya masing-masing gitu ya Pak. Betul. Luar biasa ya ini programnya. Nah, program-program seperti ini ketika nanti Lebaran libur nggak Pak? Ya, kami sudah menata ya, bahkan tidak di Lebaran pun Sabtu Minggu Pandanaran ini tetap bisa diakses oleh masyarakat Kota Semarang. Tadi saya sampaikan ya, ada 3 shift, ada 24 jam dia di sana untuk bisa memberikan layanan, walaupun mungkin pada di atas jam 12 mungkin nanti daya ini online, tapi pagi hari tetap nanti ada layanan. Pada saat nanti Lebaran, sementara layanan diganti layanan online, tapi mereka sudah bisa untuk melakukan mengumpulkan syarat-syarat by online juga, karena nanti kita juga berhubungan dengan teman-teman dari BPJS untuk mengaktifkan, untuk mendapatkan virtual account, sehingga itu nanti bisa langsung untuk didaftarkan ke rumah sakit. Gitu. Oke, baik, ini masih panjang ya akan kita jelaskan, jadi e-people jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Hai masyarakat Semarang, balik lagi nih di Kuliner Semarang. Kuliner Semarang kali ini khusus ngebahas gerai takjil yang diselenggarakan oleh teman-teman dari Gerai Kopi Mik Kota Semarang. Tempatnya di Taman Kasmaran, Kalisari, Kota Semarang dari tanggal 10 sampai dengan 17 April 2022. Nah, di sana ada banyak banget pilihan kuliner buat berbuka puasa yang tentu saja bakal memanjakan lidah kita. Udah gak sabar nih, pengen tahu ada apa aja di sana. Yang pertama, di sana ada ayam pejantan khas Semarang yang dimasak dengan cara diungkep. Kayaknya banget tuh. Yang kedua, ada pizza juga loh. Yang beda, ini adalah pizza buatan lokal dengan topping sosis dan keju. Bikin penasaran ya. Yang ketiga, ada wedang yang cocok banget dijadiin buat temen nongkrong. Wedang jahe dengan modifikasi menyesuaikan anak muda. Jahe latte dan jahe aserehenya pas banget buat temenin kamu berbuka puasa. Dan masih banyak banget pilihan kuliner di sana. Buat kamu yang belum sempat ke sana, buruan deh cobain ke gerai takjil Ramadan di Taman Kasmaran Kalisari, Kota Semarang. Ingat, cuma sampai tanggal 17 April loh. Everything seems like a city of dreams. I'll never know why, but I still miss you.
Oke people, kita masih di ngobrol spesial Lebaran dan tadi kita sudah dikasih tahu ya oleh Pak Hakam bahwa Kota Semarang punya program UHC di mana kita bisa mendaftarkan diri 24 jam ya Pak ya? Betul. Melalui online. Nah ini lewat apa Pak online-nya? Ya, ini melalui WhatsApp nomor 081 2277 1142. Saya ulangi ya Mbak. Ya, dicatat ini ya. 081 2277 1142. Nomor tersebut silakan di-save, disimpan. Jadi nanti kalau misalnya ada tetangga, sanak keluarga, om, Pak D, tante, seandainya belum mempunyai UHC, oh ternyata baru mungkin kena musibah harus dirawat di rumah sakit, silahkan mengontak nomor tersebut. Jadi nanti kami pun langsung berhubungan dengan teman-teman di BPJS untuk bisa mendapatkan virtual account. Hari ini Lebaran, BPJS tetap buka Mbak, tenang aja. Ya. Wah luar biasa ini ya. Sebenarnya saya juga nggak libur ini, Lebaran ini. Dia masuk ini. Oke, dan UHC-nya bisa langsung digunakan ya? Langsung, cus. Oke. Jadi kalau kabupaten kota yang belum UHC, nggak bisa itu. Cuma di Kota Semarang berarti di ya? Kota Semarang ya. Tapi syaratnya UHC itu semua penduduknya paling tidak minimal ada 95% yang sudah didaftarkan, entah itu asuransi BPJS yang yang bayar sendiri atau mandiri, atau mungkin yang PNS, atau mungkin yang dibiayai oleh Pemda, itu minimal sudah 95%. Oke, baiklah. Dan ketentuannya ini bisa digunakan oleh mereka yang belum punya sama sekali atau bahkan sudah punya tapi ada tunggakan gitu. Betul, juga bisa Pak? Bisa itu. Oke, jadi keduanya bisa ya. Nah, ini tentu saja juga satu kerjasama yang sangat luar biasa dengan BPJS Kesehatan, yaitu penyedia layanan kesehatan di Indonesia juga ya. Nah, Dokter Andi, ini untuk BPJS Kesehatan selama Lebaran seperti apa pelayanannya? Karena nggak libur ya, benar? Ya, jadi terima kasih Mbak Andi. Jadi kalau terkait pelayanan kesehatan ini di Kota Semarang, ini saya cerita dulu ya. Jadi terkait dengan UHC, ini posisi di bulan April ya, itu Kota Semarang sudah 97,6% penduduk Kota Semarang memiliki jaminan kesehatan. Itu luar biasa. Tertib sekali ya Pak ini berarti ya? Artinya Pak, ini apresiasi untuk Pemkot ya, Kota Semarang, sudah Pak Wali Kota gitu ya. Sudah 5 tahun berturut-turut Kota Semarang itu UHC. Jadi terkait dengan pelayanan kesehatan, saya kira tidak menjadi permasalahan ya. Nah, tantangannya adalah sekarang bagaimana penyedia pelayanan kesehatan. Nah, penyedia kesehatan di Kota Semarang itu ada 240 vaskes tingkat pertama yang siap melayani masyarakat Kota Semarang. Jadi dari 240 itu nanti 37 ya, salah itu adalah puskesmas. Nah, kemudian rumah sakit kita ada 26 rumah sakit di Kota Semarang yang sudah bekerja sama dengan BPJS. Artinya siap memberikan pelayanan. Ya, khususnya mungkin kalau masa Lebaran ini, ya nanti kalau mengalami darurat itu UGD saya kira siap memberikan pelayanan. Tapi kalau umpamanya membutuhkan konsultasi gitu ya, yang mungkin tidak emergensi, maka bisa mengakses vaskes tingkat pertama tadi. Nah, di Kota Semarang ini ada kolaborasi yang bagus Mbak Ani, antara BPJS dengan Dinas Kesehatan. Kita ada program namanya LANTA, layanan telekonsultasi kesehatan. Nah, ini bisa diakses melalui counter. Nanti Pak Kadinkes mungkin menjelaskan bahwa counter itu nanti konsultasinya bisa melalui WA. Tapi kalau untuk sinergi kesehatan kita menggunakan mobil JKN. Nah, mobil JKN ini sebetulnya di situ masyarakat bisa melakukan konsultasi dengan dokter di mana dia terdaftar. Jadi walaupun nih mudik gitu ya, dari Jakarta balik ke Semarang, membutuhkan pelayanan kesehatan, mungkin kalau inginnya secara virtual gitu ya, itu menggunakan mobil JKN. Tapi kalau umpamanya tetangganya ini ada dokter keluarga gitu ya, fasilitas kesehatan itu bisa dilayani di situ. Ya, artinya tanpa nanti dipungut biaya ya, karena masyarakat itu kan jadi TKN dan memang ketentuan kita adalah bisa mendapatkan pelayanan di luar ya, vaskes tingkat pertamanya maksimal 3 kali sebulan. Maksimal 3 kali? Sebulan. Ya. Oke, baik. Ini catatannya berarti buat masyarakat bahwa bisa loh mendapatkan pelayanan di luar fasilitas kesehatan tingkat pertamanya 3 kali dalam sebulan. Oke, baik. Dan tadi disebutkan ada mobile JKN ya. Ini adalah aplikasi yang sangat berguna sekali. Saya juga ada Pak di HP Pak. Nah, buat yang belum tahu kita lihat dulu videonya melalui yang satu ini. Salam revolusi mental.
Saya Nurul Mulyana Ahmad, Duta BPJS Kesehatan Kantor Cabang Polewali. Saat ini BPJS Kesehatan telah meluncurkan aplikasi JKN Mobile untuk memberikan kemudahan bagi peserta JKN KIS untuk mendapatkan informasi terkait BPJS Kesehatan. Unduh aplikasi mobile JKN melalui Google Play Store atau iOS di smartphone Anda. Anda dapat menggunakan aplikasi ini untuk mengetahui program JKN sekaligus mendaftarkan diri dan keluarga Anda sebagai peserta dengan memasukkan nomor induk kependudukan dan data lain yang dibutuhkan. Setelah melakukan pendaftaran, segera konfirmasi kode aktivasi yang dikirim melalui email Anda, maka mobile JKN siap Anda gunakan untuk membantu dalam menikmati layanan BPJS Kesehatan. Fitur info. Penjelasan tentang tata cara pendaftaran, hak dan kewajiban, serta sanksi bagi peserta, juga fasilitas kesehatan dan manfaat yang bisa didapat melalui kepesertaan JKN KIS. Fitur peserta, berisi info jenis kepesertaan Anda, masukkan nomor kartu JKN KIS, nomor KTP atau nomor kartu keluarga Anda. Pilih cari, maka fitur akan menginfokan jenis kepesertaan Anda. Fitur lokasi, berisi informasi tentang kantor wilayah, kantor cabang, fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang terdekat dengan posisi Anda. Fitur ini terkoneksi dengan GPS dan dapat ditelusuri melalui Google Maps. Pilih lokasi Anda di kolom lokasi, maka fitur akan menginformasikan lokasi terdekat Anda. Fitur pembayaran, berisi informasi tentang cara pembayaran iuran JKN KIS. Pilih salah satu bank, kemudian fitur akan menampilkan tata cara pembayaran melalui ATM, internet banking, ataupun mobile banking. Fitur premi, berisi informasi tagihan iuran Anda. Masukkan nomor virtual account atau nomor kartu Anda, kemudian pilih, maka fitur akan menampilkan jumlah iuran JKN KIS Anda. Fitur ubah data peserta, berisi fitur untuk melakukan perubahan fasilitas kesehatan tingkat pertama, kelas perawatan, email, nomor handphone, dan alamat domisili Anda. Masukkan nomor kartu JKN Anda, maka akan muncul info tentang diri Anda. Lakukan perubahan sesuai dengan info data diri terbaru Anda. Fitur screening, berisi info tentang riwayat kesehatan Anda. Masukkan nomor kartu Anda dan kemudian pilih, maka akan ditampilkan beberapa pertanyaan seputar kesehatan Anda. Setelah selesai, maka hasil kesehatan Anda akan keluar. Fitur pengaduan keluhan merupakan layanan pengaduan 24 jam bagi peserta yang terhubung langsung dengan BPJS Kesehatan Care Center 1500-400. Nikmati kemudahan layanan BPJS Kesehatan di dalam genggaman Anda. Pastikan diri Anda sudah terdaftar sebagai peserta JKN KIS dan rutinlah membayar iuran sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Karena dengan gotong royong, semua tertolong. BPJS Kesehatan untuk JKN KIS yang berkualitas dan berkesinambungan. Oke, people, keren sekali ya aplikasinya tadi, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan melalui aplikasi itu. Di antaranya kita bisa mengetahui fasilitas kesehatan terdekat, betul ya Pak ya? Selain itu ada juga untuk konsultasi, dan ini gratis pasti ya? Iya, free. Jadi sebetulnya kalau boleh kami sampaikan untuk peserta JKN dan masyarakat Kota Semarang, kalau kita sudah memiliki mobil JKN, maka program JKN itu dalam genggaman kita. Dalam genggaman kita ya Pak ya? Kenapa sih genggaman kita? Di samping mengetahui mana rumah sakit yang terdekat, mana fasilitas terdekat, ada konsultasi ya. Kemudian ada informasi lain juga yang bisa diakses oleh masyarakat. Ini yang terbaru contoh. Ya. Kita ada program di sini namanya Rehab, rencana pembayaran bertahap. Nah, mungkin para masyarakat yang peserta mandiri khususnya ya, mungkin punya kewajiban yang belum terbayarkan dan menyicil itu bisa. Nah, melalui apa mobil JKN? Oh, ada menunya tersendiri begitu ya? Jadi fiturnya banyak di situ. Jadi yang rehab itu yang terbaru, termasuk juga, nah ini yang terbaru lagi nih Mbak. Kalau peserta, umpamanya mau periksa nih di Vaskes Primer atau rumah sakit, itu cukup ngantri dari rumah. Dari mana? Mobil JKN. Antrian online berarti ya? Antrian online semuanya. Baik di Vaskes Primer, di Puskesmas ataupun di rumah sakit. Kalau rujukan dari Vaskes Primer ke rumah sakit itu sudah dapat slot kalau menggunakan antrian online melalui mobil JKN. Jadi
sampai sana dia langsung ke poli. Nah makanya ada istilah dulu namanya dalang kepo. Apa itu Pak? Datang langsung ke poli. Oh, datang langsung ke poli. Ini kayak kalau kayak gitu menghemat waktu loh. Iya, kalau menggunakan antrian online yang terkoneksi mobil JKR. Oke, baik. Jadi people harus download sekarang juga ya, karena downloadnya bahkan gratis ya. Terus konsultasi juga gratis. Bisa Pak di aplikasi lain konsultasi tapi berbayar. Nah, kalau yang ini gratis ya. Jadi people jangan kemana-mana, tetap bareng sama kita karena kita setelah ini akan ngobrol-ngobrol juga dengan salah satu tempat yang bisa dijadikan jujukan atau destinasi yang dikunjungi oleh e-people ketika mudik ke Semarang kali ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Spesial Lebaran. رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب ليتك دوما قريب I've been running wild, now you've done it again, done it again. I wrote it all down. When you're sitting there, taking all this time, so let it go. Now it's your turn for the money. Yeah, it's your turn for the money. Get out there, get off freaking tired. No matter what they say, gonna take it higher. Get out there, get off freaking tired. No matter what they say, 'cause you and me feel right. I feel 이렇게 같이 있어준다면 No, I believe 라라라라 부르는 노래 자꾸 찾아 헤매이던 그대와 마요 내 삶
malas mengantri. Sekarang di Mobile JKN tersedia fitur untuk mengambil nomor antrian secara online. Buka Mobile JKN, akses menu pendaftaran pelayanan, pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama, pilih peserta yang ingin berobat, pilih poli tujuan, serta tentukan tanggal kunjungan. Isi keluhan sakit pada kolom yang tersedia. Klik daftar pelayanan. Tunggu nomor antrian dan estimasi waktu tunggu pelayanan pada Mobile JKN. Jika sudah dekat waktu pelayanan, segera datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Anda dirujuk ke rumah sakit? Tenang, Mobile JKN juga menyediakan layanan antrian online di rumah sakit. Caranya, klik Vaskes rujukan tingkat lanjut, pilih peserta, pilih nomor rujukan, pilih rencana kunjungan, serta dokter yang Anda inginkan. Selanjutnya, klik tombol daftar pelayanan, maka nomor antrian akan tampil. Ingat ya, 1 jam sebelum waktu layanan, Anda wajib check-in melalui Mobile JKN dalam radius minimal 1 km dari rumah sakit tujuan. Jika Anda belum memiliki rekam medis, silakan melakukan pendaftaran pada loket admisi di rumah sakit. Bila sudah memiliki rekam medis, Anda tinggal menunggu nomor antrian di poli sesuai dengan rujukan. Setelah mendapat pelayanan, Anda dapat ke bagian farmasi rumah sakit untuk pengambilan obat. Selesai, mudah bukan? Mengantri di fasilitas kesehatan tanpa ribet, Mobile JKN solusinya. Masih di Ngobrol spesial Lebaran, dan sekarang saya sudah ada di dekat restonya yang ada di Haris Hotel ya. Dan sekarang sebelah saya sudah hadir General Manager Haris Hotel Central Land Semarang, Bapak Alit Gunawan. Pak Alit, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Kalau ini berarti di mana Pak kita ini namanya? Ya di bar ya, Haris Juice Bar. Okay. Haris Juice Bar, healthy bar. Jadi kita juga ada nyiapin apa namanya rempah-rempah. Kan zaman Covid kan. Betul. Nah, zaman Covid jadi kita menyiapkan rempah-rempah buat tamu-tamu. Apakah ini jadi satu inovasi karena pandemi ini Pak, atau sebelumnya sudah ada? Sebelumnya belum ada. Karena pandemi ini kita bergerak bagaimana caranya biar kita bisa menyelamatkan tamu-tamu kita juga. Jadi kita memberikan rempah-rempah untuk welcome drinknya juga. Oke, unik sekali ya yang ada di sini, baru di barnya loh ya. Dan kita akan ngomongin soal Lebaran kali ini. Sudah ramai Pak di sini Pak, gimana? Sendiri. Syukur alhamdulillah pas Lebaran kita lumayan ramai di sini. Jadi untuk kemarin ya yang pas berbuka juga ramai. Gitu. Oke, ini saya juga pernah berbuka di sini ya. Di sini memang menunya banyak sekali. Jadi kalau misalnya setiap puasa atau Lebaran bisa mampir ke sini ya Pak. Apalagi yang dari luar kota nih, dari Jakarta, Bandung. Setelah seharian silaturahmi, malamnya nginepnya tetap di Haris ya Pak ya. Iya, betul. Karena itu, ada nggak promo-promo spesial nih Pak buat e-people yang mau nginep di Haris? Ya, untuk di Haris kita punya promo Lebaran ya. Promo Lebaran untuk tamu-tamu ASR, yaitu Ascot Star Reward ya. Jadi members kita itu mendapatkan harga spesial 835.000 per orang, dan itu sudah termasuk dengan breakfast, dan ada tambahan lagi. Kita punya hampers surprise buat mereka. Dapat hampers Lebaran. Betul. Spesial banget loh jadi, dari Haris. Jadi kalau sebagai members pasti ada benefit dan kemudahannya. Gitu. Oh, kalau mau jadi member gimana Pak caranya? Ya, kita tinggal register kemari, ada menyerahkan nomor KTP, nomor telepon. Jadi kita registerkan di sana. Oke, habis itu sudah terdaftar menjadi membernya ya, gitu. Dan salah satu yang difavoritin untuk di hotel seperti ini adalah
bisa bareng sama keluarga liburan, karena kita kan liburnya lagi panjang nih Pak. Betul, Sebentar lagi baru masuk betul. loh ya. Yang udah kangen pengen berenang siang-siang karena selama puasa kan nggak boleh Pak. Nggak boleh, sekarang sudah menyelam open. sambil berbuka puasa ya. Iya. Nah sekarang poolnya sudah bisa dipakai juga ya Pak? Sudah. Oke. Alhamdulillah sekarang di Semarang sudah level 1. Jadi semuanya sudah 100%. Oke, dan kita punya video spesial untuk people buat yang belum pernah datang ke Haris, jadi biar tahu seperti apa, ini dia. Nah, itu tadi video tentang bagaimana prosedur kesehatan ya yang ada di sini di Haris Hotel. Nah, kalau bisa dijelaskan seperti apa sih, Pak? Ya, prosedur protokol kesehatan di Haris yang kita terapkan itu juga guidance daripada corporate kita dari Ascot Limited, Tausia, yaitu pertama-tama adalah kita sudah mendapatkan sertifikat CHSE, sertifikat Health Safety Environments. Jadi itu yang utama. Terus yang kedua, kita ada peduli lindungi. Jadi ketika customer atau Haris fans kita itu visit ke area kita, itu wajib melakukan scan barcode peduli lindungi. Dan juga kita periodically untuk disinfektan di outdoor area serta setiap hari di room ketika ada changing customer. Ada tamu-tamu yang sudah menginap, selesai menginap, kita bersihkan semua, disentralisasi, terus ada code di jendela bahwa kamar itu sudah steril. Nah, berikutnya juga kita melakukan sterilisasi untuk equipment, peralatan-peralatan makanan, ya. Berikut juga di meeting room. Nah, jadi peralatan makan tamu itu kita soak, baru kita masukkan ke plastik agar aman setelah disterilisasi. Jadi nggak perlu khawatir ya untuk masalah kesehatan, di sini pasti udah oke banget karena sudah sertifikat CHSE juga. Nah, ini ngomong-ngomong kan sudah Lebaran Pak. Biasanya ini ada pernikahan banyak, acara-acara banyak. Sudah mulai belum ini? Oh sudah ada booking kita, sudah ada booking banyak. Kemarin itu kita ikut di Kota Lama, exhibition sudah mendapatkan banyak antusiasme daripada tamu-tamu kita untuk melakukan pernikahan di sini. Oke, tapi kalau masih mau booking bisa ya Pak? Oh bisa, masih tersedia, Hubunginya kemana Pak? Kenapa? Hubunginya kemana? Hubunginya itu ke 024 7653. Nolnya 4 kali, 0000. Oke, baik, dicatat ya people ya. Jadi kalau pengen ngadain wedding ataupun meeting segala macam bisa di Haris Hotel sini. Nah, kemarin ini kan bulan Ramadan, bulan yang penuh kebaikan begitu ya Pak? Betul, Dan penuh berkah. Ada kegiatan-kegiatan sosial seperti itu nggak? Ya ada, kegiatan sosial yang diinisiasi oleh corporate kita yaitu dari Ascot Limited. Ya, jadi kita memberikan takjil bersama di mana di Semarang ini ada 4 sister company kita, ada Oakwood, ada Pop Hotel, ada Wujil dan Haris. Kita akan bersama-sama kemarin itu melakukan takjil, berbagi takjil kepada saudara-saudara kita. Oke, itu di tanggal yang sama, berbarengan serentak gitu ya Pak? Betul, Wah, padahal dengan memberi makan orang yang berpuasa itu pahalanya sama ya Pak dengan yang berpuasa. Jadi ini subhanallah luar biasa ya untuk Haris Hotel. Dan kemudian kalau untuk promo-promo tersendiri untuk My Study ada nggak Pak? Untuk My Study, wedding-weddingnya masih ada promonya juga. Jadi kalau yang berminat bisa langsung telepon aja ke 024 7653. Kosongnya 4 kali. Jadi untuk wedding-weddingnya itu di sini sangat spektakuler. Kita juga ada outdoor di depan kolam renang. Bisa dipakai juga ya? Bisa. Oh, oke. Jadi pokoknya tinggal pilih mau di mana. Iya, betul. Restoran ada, outdoor swimming pool ada, meeting room juga banyak ya Pak ya. Dan kemudian fasilitas lainnya ada di sini apa lagi Pak? Fasilitas lainnya ada gym, ada spa.
Oke, Gitu. jadi kalaupun lebaran habis makan opor, sambal goreng segala macam, habis itu harus membakar Ya, kalori ya Pak ya. betul. Bijinya sudah disediakan dan juga buat capek habis muter-muter silaturahmi bisa jeda sejenak untuk merasakan refleksi yang ada di spa-nya. Terima kasih Pak Alit. Sama-sama. Kita nanti akan lanjut lagi untuk ngobrol seputar pelayanan kesehatan di Kota Semarang bareng sama narasumber kita. Jadi Ibu jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Spesial Lebaran. I'll be yours. 그 순간부터 뜨들어져 있는 라디오에 내 맘을 축복하는 노래뿐이야. 되네 공해 내 탄생은 너에 이루어진 게 아닌가 그런 혼자만 해. 그대 좋아한 잠을 시켜 나오질라 난 그대 곁에서 이틀로 보면 내 생을 건들고파. 끝없이 이끌려서 너를 원하는 너. I'll be yours baby. I'll be yours baby. 모든 시간 속 I'll be yours. Minta tolong, biar pandemi ini cepat berlalu, cepat berakhir. Segera berakhirlah, pergilah, jauh menghilang. Aku tak akan menyerah sampai ku pulang. Segera berakhirlah, pergilah, jauh menghilang. Ku rindu matahari terang menyinari berjuta harapan. Menjar Sate tanpa bumbu kacang, emang enak ya? Wah, kalian harus cobain sih sate yang satu ini. Sate Taichan Konichipi, yang berlokasi di Jalan Kiai Saleh, nomor 475 Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Sate ini memiliki cita rasa khas yang gurih. Sate ayam yang berbumbu madu dengan rasa yang cenderung manis bercampur dengan saus sambal yang gurih dan pedas merupakan suatu kombinasi yang sempurna. Selain menu sate Taichan, kalian juga harus mencicipi menu ceker di sini, yang rasanya tidak kalah juara. Kalau habis makan tapi masih pingin ngemil, yuk mampir ke Nakala Pizza. Hanya dengan Rp35.000 sampai Rp50.000 saja, kalian sudah mendapatkan satu layang pizza yang lezat. Tidak hanya menikmati pizza, kalian di sini juga bisa bersuah foto karena tempatnya yang estetik dan instagramable banget. There's something there in the wild. It's a reflection of me. People fight for survival. Kondisi Nataru hari ini dengan Nataru yang tahun lalu agak berbeda. Kita menyiapkan beberapa langkah khusus yang memang salah satunya termasuk dari depan itu harus orang datang cuci tangan. I know I will shine. One day soon I will fly. I know I am free. People, tadi
segmen terakhir dari Ngoblas spesial Lebaran ya. Dan di Lebaran ini ada peraturan pemerintah boleh mudik asalkan kita sudah vaksin ya. Nah, kita tanya ke Pak Hakam nih, buat pendatang Pak yang baru datang ke Kota Semarang atau orang Semarang pun yang belum vaksin selama Lebaran ini, boosternya masih bisa Pak? Ya, kita ada buka di bandara, stasiun, terminal, exit tol, ada semuanya, termasuk teman-teman yang jaga posko yang dulu hanya P3K saja, sekarang kita tambahi tugasnya untuk melakukan vaksinasi juga. Jadi menyiapkan ketika nanti mungkin ada para pemudik yang pakai darat ternyata lolos belum, silahkan nanti sambil mampir, pijet, vaksin, gitu ya. Kita siapkan gitu. Ya. Tapi yang mijeti bukan kita loh ya. Tapi nyetirnya ya Pak ya. Kemudian kita juga siapkan di rumah dinas wali kota di Manyaran itu vaksin 24 jam. Bahkan hari Sabtu dan Minggu juga tetap buka. Tanggal merah libur Pak? Nggak ada liburnya kita ya. Kalau wanita merah itu kan libur lah. Kita tetap maju. Tanggalnya hitam semua ya? Hitam semuanya. Jadi di samping untuk tempat isolasi terpusat, karena memang saat ini tidak ada kasus di sana. Ini teman-teman untuk sementara kita tugaskan untuk melakukan vaksinasi 24 jam. Bahkan sebelum Lebaran, Mbak, sebelum Lebaran, yang jam 11 malam ada, jam 12 malam juga ada. Itu orang kan Pak yang vaksin? Iya kan, ya? orang-orang yang pulang dari pabrik. Gitu. Okay. Kemudian selama tanggal 29, 30, kemudian setelah tanggal 3 sampai seterusnya itu nanti puskesmas juga buka untuk melakukan vaksinasi. Jadi tidak usah khawatir, silahkan warga masyarakat Kota Semarang atau mungkin para pemudik yang sedang menikmati liburan dengan orang tuanya di Semarang atau mungkin dengan sanak fampunya di Kota Semarang belum booster, silahkan datang ke puskesmas, tidak bakal ditolak. Insya Allah teman-teman pasti akan memberikan fasilitas, melayani dengan baik. Oke, karena pasti banyak sekali pertanyaan, ini hanya yang punya KTP Semarang atau di luar Semarang boleh gitu? Jawabannya boleh, bisa ya Pak ya? Boleh dan gratis. Boleh dan gratis. Dan kabarnya karena ada persyaratan mudik harus vaksin ini, di Kota Semarang sudah melampaui target ya Pak ya? Ya, kita sebetulnya memang harapannya vaksin V1-2 ini kan memang sesuai ya. Kemudian booster ini mudah-mudahan kita bisa 50% ya dari total semua masyarakat Kota Semarang yang sudah vaksin V1 dan V2. Mudah-mudahan Mbak bisa terlampaui. Amin, semoga ya sampai nanti akhir libur Lebaran bisa terlampaui. Baik, dan kemudian kalau dari BPJS Kesehatan sendiri, Dokter Andi, ini berarti bisa nggak kalau lihat aplikasinya mau booking booster Pak? Ya sebetulnya kalau untuk aplikasi ini ya, kita ada vaksin tiket vaksinasi. Ya, jadi artinya itu kita setup bersama ya di pusat waktu itu untuk memudahkan dalam pengentrian. Jadi kalau umpamanya tempat vaksinasi, tadi saya kira sudah disampaikan Pak Kadinkes ya, jadi bisa ke beberapa sentra vaksin. Tapi kalau untuk booking saya kira tadi sampaikan bisa on call juga ya Pak Kadinkes ya kalau nggak salah. Bahkan saat ini pun kami di kantor kami itu juga ada sentra vaksin. Ini kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang. Jadi kalau ada peserta yang datang ke kantor kesehatan ngurus administrasi secara langsung, itu bisa langsung sembari vaksin. Kalau dia belum vaksin booster. Nah, ini artinya kami juga di sini membuka gitu ya bersama. Tentunya disupport oleh Pak Kadinkes karena yang memberikan injeksi kan dari Dinas Kesehatan ya, dari puskesmas. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi ternyata nggak cuma ngurusin administrasi aja, bisa sekaligus untuk vaksin begitu ya Pak. Ini sungguh sangat mempermudah masyarakat. Pokoknya sekarang kalau mau cari vaksin itu nggak susah ya, banyak fasilitasnya yang bisa melayani untuk vaksinasi. Dan kemudian kalau misalnya pemudik yang datang Kota Semarang mau nginep di Haris Hotel, harus mempersiapkan apa saja Pak? Atau cukup peduli lindungi saja? Oke. Kalau untuk pemudik ya yang nginap di Haris Hotel Semarang, kita sudah siapkan, contoh kita sudah mendapatkan sertifikasi, itu yang terpenting untuk pemudik-pemudik ketahui, dan juga kita menyiapkan peduli lindungi. Terus juga kita melakukan periodically disinfektan di area-area yang terbuka dan setiap hari di kamar karena tamunya akan berganti. Terus juga kita melakukan soaking equipment, peralatan makanan kepada tamu-tamu kita. Setelah itu baru kita wrap dengan benar untuk dijajakan di meja makan.
Demikian. Oke, baik. Dan kalau mau booking lewat mana nih Pak? Kalau mau booking itu ke 024 7653 kosongnya 4 kali atau follow IG kita Haris_Semarang. Oke, jangan lupa ya e-people di @haris_Semarang. Dan buat e-people yang ingin mendaftarkan UHC, jangan lupa langsung saja di nomor di bawah ini ya, 24 jam bisa ya. Dan ini langsung bisa digunakan nanti kalau misalnya prosesnya sudah selesai untuk UHC. Dan terakhir dari Pak Hakam, ada tips nggak Pak ini buat para pemudik biar nanti tetap sehat, tetap aman selama mudik dan nanti kembali ke kotanya masing-masing? Ya, pesan saya cuma satu. Anda para Bapak Ibu, Mas Mbak semuanya yang mudik ke Kota Semarang ataupun mungkin melintas, saya sarankan untuk melakukan vaksinasi booster karena satu lagi di Februari kemarin itu angka kita cukup lumayan tinggi, ada 8.600, tapi karena sebagian besar atau sudah cakupan vaksinasi kita sudah 100% lebih yang terpapar 8.600, tapi maksudnya angka kematiannya bisa kita tekan begitu sangat luar biasa. Walaupun ada yang tetap terpapar, tetapi angka kematiannya bisa kita tekan. Dan bagi teman-teman juga yang sudah vaksin sampai di Lebaran ini, tapi ternyata sertifikatnya belum keluar, silakan nanti menghubungi 089 537 686 0088. Itu juga 24 jam. Barangkali mau naik pesawat, ya kan? Barangkali mau naik kereta, silakan menghubungi hotline kami 24 jam itu. Karena apa? Sertifikat disuruh ngeliatin di Peduli Lindungi. Kalau ternyata belum keluar, silakan hubungi 089 537 686 0088. Oke, baik. Jadi harus dicek terlebih dahulu sertifikatnya apakah sudah keluar atau belum begitu ya Pak, sehingga nanti ketika perjalanan nggak perlu bingung lagi. Tapi kalaupun bingung silahkan langsung hubungi hotline yang tadi sudah disebutkan. Dan ini bukannya pengen menakut-nakuti, tapi biar kita lebih waspada. Kira-kira diprediksi akan ada kenaikan nggak Pak kira-kira? Ya, di akhir Mei atau 1 bulan pasca liburan itu sesuai dengan prediksi kami ada kenaikan kasus. Maka saya selalu sampaikan kepada seluruh teman-teman di level kecamatan, kemudian kelurahan, termasuk teman-teman dari Haris Hotel, untuk terus memacu pegawainya atau masyarakatnya yang ada di wilayah setempat untuk mengikuti booster. Karena vaksinasi lengkap ditambah dengan booster itu sangat-sangat bermanfaat. Jadi kalau misalnya terpapar pun juga keluhannya atau gejalanya ringan dan mengurangi angka kematian sangat signifikan, Mbak Hani. Dan ini sudah terbukti di Kota Semarang. Jadi kalau harapannya sampai di bulan Lebaran ini 50%, kemudian nanti di Juni kita bisa mencapai 60%. Wow. Itu mudah-mudahan ketika nanti ada gelombang atau ada kenaikan di akhir Mei, itu sudah benar-benar bisa sangat bermanfaat ya. Angka kasusnya bisa menurunkan gejala klinis sama menurunkan angka kematian. Oke, baik. Karena itu booster sangat penting ya. Tapi nanti tetap kalau misalnya sungkem pakainya masker ya Pak. Jangan lupa harus tetap protokol kesehatan 5M dijaga ya. Dan terima kasih untuk people yang sudah menyimak obrolan kita di spesial Lebaran kali ini. Selamat menikmati lontong opor, ketupat, sambal goreng dan lain-lainnya ya. Dan juga jangan lupa untuk saksikan terus Ngobras setiap hari Senin di YouTube channel Semarang Pemkot. Terima kasih untuk Dr. Adi, Dr. Hakam, Pak Ali. Terima kasih untuk Haris Hotel. Mohon maaf lahir batin Bapak, mohon maaf lahir batin buat e-people, dan juga kita mengucapkan terima kasih untuk seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di Ngobras edisi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.